Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Saya Digna Herdagati selaku perwakilan dari Le Mineral, hadir di sini untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus analisis mengenai krisis yang belakangan ini berkembang di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu muncul isu di mana media sosial yang menyebut bahwa botol Le Mineral merupakan botol bekas pakai ulang. Bahkan ada laporan mengenai benda asing yang ditemukan dalam botol. Kami menyadari isu ini menimbulkan keresahan publik karena menyangkut aspek keamanan dan kesehatan konsumen, yaitu yang menjadi prioritas utama perusahaan. Nah, maka dari itu izinkan saya menjelaskan langkah-langkah yang telah kami tempuh berdasarkan kerangka teori Situational Crisis Communication Theory atau SCCT, agar publik mengetahui bahwa penanganan krisis ini dilakukan secara terukur dan juga bertanggung jawab. Nah, dalam Situational Crisis Communication Theory yang dikembangkan oleh William Timothy Combs, krisis dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada victim cluster, di mana perusahaan diposisikan sebagai korban. Kemudian yang selanjutnya ada accidental cluster, yaitu krisis yang muncul akibat kesalahan tidak disengaja atau faktor eksternal. Yang selanjutnya ada preventable cluster, yaitu krisis akibat kelalaian ataupun kesalahan yang bisa dicegah. Nah, kasus Le Mineral dapat dikategorikan dalam accidental cluster karena isu ini muncul dari rumor dan kesalahpahaman publik, bahkan dari kelalaian atau kesengajaan perusahaan. Namun, karena krisis ini menyangkut produk minuman yang langsung dikonsumsi masyarakat, maka tingkat tanggung jawab perusahaan tetap dipersepsikan tinggi oleh publik. Oleh sebab itu, perusahaan tidak bisa hanya menggunakan strategi defensif. Dan langkah yang paling tepat menurut SCCT adalah rebuild strategy, yaitu strategi komunikasi yang bertujuan membangun kembali kepercayaan publik melalui permintaan maaf, tindakan korektif, dan juga kompensasi. Strategi rebuild ini kami terapkan dalam 3 bentuk utama. Yang pertama yaitu mortification atau permintaan maaf yang tulus. Kami menyampaikan permintaan maaf yang mendalam kepada seluruh konsumen atas keresahan yang timbul. Permintaan maaf ini bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk empati dan juga komitmen bahwa perusahaan benar-benar menaruh perhatian pada kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya ada corrective action atau tindakan perbaikan. Kami melakukan penarikan kembali atau recall produk dari batch yang dipermasalahkan. Kami juga membuka saluran pengaduan 24 jam sehingga konsumen bisa langsung melapor bila menemukan produk yang bermasalah. Kami juga melaksanakan audit independen bersama BPOM dan pihak ketiga untuk membuktikan bahwa standar produksi kami ini higienis. Selain itu, kami juga membuka program factory visit agar publik dan juga komunitas maupun media dapat melihat secara langsung bagaimana proses produksi Le Mineral dilakukan dengan standar yang tinggi dan juga menggunakan botol yang baru, bukan botol bekas pakai ulang. Nah, yang selanjutnya ada compensation atau kompensasi untuk konsumen yang merasa dirugikan. Perusahaan ini tidak menyediakan penggantian produk baru serta voucher kompensasi. Hal ini menunjukkan kalau keberpihakan. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Saya Digna Herdagati selaku perwakilan dari Le Mineral, hadir di sini untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus analisis mengenai krisis yang belakangan ini berkembang di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu muncul isu di mana media sosial yang menyebut bahwa botol Le Mineral merupakan botol bekas pakai ulang. Bahkan ada laporan mengenai benda asing yang ditemukan dalam botol. Kami menyadari isu ini menimbulkan keresahan publik karena menyangkut aspek keamanan dan kesehatan konsumen, yaitu yang menjadi prioritas utama perusahaan. Nah, maka dari itu izinkan saya menjelaskan langkah-langkah yang telah kami tempuh berdasarkan kerangka teori Situational Crisis Communication Theory atau
SCCT, agar publik mengetahui bahwa penanganan krisis ini dilakukan secara terukur dan juga bertanggung jawab. Nah, dalam Situational Crisis Communication Theory yang dikembangkan oleh William Timothy Combs, krisis dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada victim cluster, di mana perusahaan diposisikan sebagai korban. Kemudian yang selanjutnya ada accidental cluster, yaitu krisis yang muncul akibat kesalahan tidak disengaja atau faktor eksternal. Yang selanjutnya ada preventable cluster, yaitu krisis akibat kelalaian ataupun kesalahan yang bisa dicegah. Nah, kasus lem mineral dapat dikategorikan dalam accidental cluster karena isu ini muncul dari rumor dan kesalahpahaman publik, bahkan dari kelalaian atau kesengajaan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan tidak bisa hanya menggunakan strategi defensif. Dan langkah yang paling tepat menurut SCCT adalah rebuild strategy, yaitu strategi komunikasi yang bertujuan membangun kembali kepercayaan publik melalui permintaan maaf, tindakan korektif, dan juga kompensasi. Strategi rebuild ini kami terapkan dalam 3 bentuk utama. Yang pertama yaitu mortification atau permintaan maaf yang tulus. Kami menyampaikan permintaan maaf yang mendalam kepada seluruh konsumen atas keresahan yang timbul. Permintaan maaf ini bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk empati dan juga komitmen bahwa perusahaan benar-benar menaruh perhatian pada kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya ada corrective action atau tindakan perbaikan. Kami melakukan penarikan kembali atau recall produk dari batch yang dipermasalahkan. Kami juga membuka saluran pengaduan 24 jam sehingga konsumen bisa langsung melapor bila menemukan produk yang bermasalah. Kami juga melaksanakan audit independen bersama BPOM dan pihak ketiga untuk membuktikan bahwa standar produksi kami ini higienis. Selain itu, kami juga membuka program factory visit agar publik dan juga komunitas maupun media dapat melihat secara langsung bagaimana proses produksi lem mineral dilakukan dengan standar yang tinggi dan juga menggunakan botol yang baru, bukan botol bekas pakai ulang. Nah, yang selanjutnya ada compensation atau kompensasi untuk konsumen yang merasa dirugikan. Perusahaan ini tidak hanya menyediakan penggantian produk baru serta voucher kompensasi. Hal ini menunjukkan kalau keberpihakan perusahaan kepada konsumen, sekaligus menegaskan tanggung jawab kami. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan ini tidak hanya merespons rumor, tetapi kami juga menunjukkan transparansi dan juga tanggung jawab yang nyata. Pendekatan ini sejalan dengan SCCT yang menyatakan bahwa ketika publik menilai tanggung jawab organisasi cukup besar, maka perusahaan harus mengambil strategi rebuild untuk mengurangi kerusakan reputasi. Permintaan maaf juga memberi sinyal dan empati. Tindakan korektif juga menunjukkan komitmen kepada perbaikan. Kompensasi membuktikan bahwa konsumen diprioritaskan. Kombinasi 3 strategi ini diharapkan dapat memulihkan citra perusahaan, meredam keresahan masyarakat, dan juga pada akhirnya akan membangun kembali kepercayaan publik terhadap lem mineral. Kasus lem mineral ini dapat dikategorikan sebagai accidental cluster dalam teori SCCT, tetapi dengan konsekuensi reputasi yang besar karena menyangkut kesehatan konsumen. Nah, karena itu strategi komunikasi yang paling tepat adalah rebuild strategy, yang kemudian kami wujudkan dalam bentuk permintaan maaf, corrective action, dan juga pemberian kompensasi kepada para korban yang merasa dirugikan. Nah, melalui strategi ini, perusahaan tidak hanya menanggulangi krisis, tetapi juga berupaya dan berusaha menciptakan hubungan yang lebih kuat dan juga lebih transparan dalam membangun hubungan dengan konsumen. Kami juga percaya bahwa komunikasi krisis yang baik harus didasarkan pada empati dan juga tanggung jawab dan juga tindakan nyata. Sekian.
klarifikasi dan pemaparan analisis dari saya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Selamat siang.